Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Anissa dari kelas karyawan 23A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari proyek ISP yang saya rangkai. Di sini itu saya menerapkan sensor ultrasonik dan aktuator 4 LED dan HTTP dengan mock API controlling dan monitoring, MQTT dengan Shifter.io. Dalam proyek ini itu saya gambarkan sebagai sistem monitoring dari tangki air. Ini itu yang bekerja dari ujung ke ujung. Jadi karena saya ibaratkan ini sebagai sistem tangki air, untuk konsepnya itu jadi bakal ada 4 lapisan nantinya. Lapisan pertama itu ada sensor dan LED yang nanti bakal nempel langsung ke hardware. Terus lapisan kedua itu si ISP-nya, otaknya dari semua ini. Terus lapisan ketiga itu komunikasinya. Disinilah MQTT dan HTTP yang main peran. Dan lapisan keempat itu ada di cloud dan dashboard-nya. Di tempat data akhirnya itu disimpan. Terus di bagian paling bawah ini bakal ada sensor. Jadi si sensor ultrasonik itu nanti bakal dipasangnya tuh di bagian atas tutup tangki yang bakal menghadap ke atas. Karena sensor dipasang di atas, yang diukur bukan tinggi airnya tapi jarak dari sensor ke permukaan air. Di sini itu bisa lihat di kodenya sendiri, di mana saya atur untuk semakin kecil jarak, semakin tinggi air, maka LED nyala lebih banyak. Di sini tuh kalau jaraknya itu kurang dari 20 cm, maka LED pertama itu bakal nyala. Itu artinya level air udah 25%. Kalau jarak kurang dari 15 cm, LED kedua ikut nyala. Levelnya udah 50%, terus kalau 10 cm itu 75%, dan kalau jarak udah di bawah 5 cm, nanti itu LED-nya bakal nyala semua, yang artinya itu tangkinya penuh. Dan ISP32 ini itu sebagai otak sistemnya. Jadi setiap kali dia loop, dia itu bakal terus nyala selama alatnya itu tetap nyala ya. Jadi si ISP32 itu bakal terus-terus bekerja selama alat itu nyala. Jadi saat ISP32 ini itu yang bakal baca sensornya. Yang pertama itu bakal nyalain LED yang sesuai. Yang ketiga itu bakal cek apakah waktunya kirim data keluar. Ini juga udah ada dalam kodenya, di mana ada publish ke MQTT dan itu setiap 2 detik, dan bakal kirim ke mock API itu setiap 10 detik. Langsung kita ke bagian dari MQTT yang ada di Shifter.io-nya. Ini itu sebagai broker MQTT, jadi broker itu bisa diibaratkan kayak kantor posnya, kantor pos digital dari ESP32 ini. Jadi nanti itu dia bakal kirim dulu nih si datanya itu ke Shifter.io, terus nanti Shifter.io yang ngurusin nih siapa yang perlu nerima data ini, dikirimlah ke sana gitu. Cara kerjanya itu, si Shifter.io ini tuh pakai publish subscribe. Jadi nanti SP32 jadi publisher yang dia tuh bakal nerbitin data ke sebuah topiknya. Contohnya itu ada smart home / monitoring / distance. Ini juga ada dalam kodenya sendiri. Ini adalah kode yang menghubungkan tadi ke MQTT sendiri. Selanjutnya itu ada mock API. Ini tuh HTTP dan mock API yang berperan sebagai controlling dan monitoring. Ini juga sama kayak tadi MQTT. Jadi si HTTP ini tuh buat nyatetnya, buat pencatatannya. Dan di sini itu saya pakai mock API. Mock API sendiri itu simpelnya adalah ini tuh layanan REST API yang saya pakai gitu.
Jadi nanti setiap 10 detik ESP melakukan post request ke URL mock API. Nanti isinya tuh sederhana aja kayak JSON yang berisi nilai jarak saat itu seperti distance 12. Jadi mock API ini nerima, nyimpen, terus selesai. Itu bisa kita lihat hasilnya juga di dalam serial monitornya. Di sini itu ada current distance, yaitu ngambil itu dari mock API sendiri, dari HTTP-nya sendiri. Itu data-data sensornya. Terakhir kita ke bagian dashboard-nya. Nah, ini itu bagian dashboard. Ini merupakan user interface-nya sendiri yang langsung berhubungan nanti ke user. Di sini itu dia itu terhubung juga ke Sifter.io dan subscribe juga ke topik yang sama dengan yang dipublish ESP32. Jadi nanti setiap kali ESP32 kirim data dalam hitungan milidetik, dashboard itu bakal langsung update tanpa perlu refresh dan tanpa perlu tunggu lagi. Jadi di sini juga kita bisa lihat nih level air ini, grafik pergerakan level dari waktu ke waktu, dan kalau kita sambungkan dengan data dari mock API, kita juga bisa langsung lihat histori yang lebih panjangnya. Di sini itu saya juga pakai aktuator yang terdiri dari 4 LED yang berfungsi sebagai indikator level air. Yang pertama itu dari 25%, 50%, 75%, dan 100%. Jadi, selain bekerja otomatis, berdasarkan pembacaan sensor ultrasonik, LED ini juga bisa dikendalikan secara manual melalui dashboard HTML sebagai fitur keamanan, atau ini tuh jadi manual override-nya menggunakan protokol MQTT. Jadi ini tuh masih bisa dimanualkan sebagai manual override-nya sendiri. Dan itu langsung kita bisa lihat pantau aktivitas lognya itu langsung dari dashboard-nya sendiri. Kalau diringkas dari rangkaian yang saya gambarkan ini, jadi nanti itu sensor yang baca jarak, ESP yang proses dan nyalain LED, dan tiap 2 detik data itu bakal masuk ke Sifter.io. Nah, dari sini itu dashboard langsung update nih. Jadi nanti dashboardnya bakal langsung update, dan tiap 10 detik data juga dicatat ke mock API. Jadi nanti setiap 10 detik datanya bakal masuk ke mock API. Dan kalau kita mau ngontrol sesuatu, perintah juga bakal dikirim melalui MQTT yang sama. Jadi ketiga platform ini tuh yang Safety.io, Mock API, dan Dashboard itu kayak punya perannya masing-masing, tapi tetap gak tumpang tindih gitu. Jadi Safety.io itu ini sebagai jantung komunikasi real time-nya, Mock API ini sebagai arsip datanya, dan dashboard ini sebagai user interface-nya. Itu dia konsep kerja lengkap dari rangkaian yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.